Oke, jadi kita punya 1, 2, 3, 4. 4 kali 3 batang ya, 12 batang. Yang paling kiri ini panjangnya L semua. Yang tengah ini 2L semua. Yang paling kanan itu 3L semuanya. Oke, terus mereka disusun dengan engsel sehingga membentuk susunan seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan itu bahwa sambungan ini selalu jadi satu garis lurus. Ini juga satu garis lurus. Ini juga selalu lurus. Jadi pokoknya sambungan-sambungan ini selalu lurus gitu ya. Setelah itu yang hitam ini itu adalah engsel ya. Jadi di titik yang hitam ini dia bisa berubah sudutnya gitu ya. Oke, kayak gitu. Lalu kita ditanya kalau misalnya yang ujung kanan ini ditarik dengan kecepatan V0, kita disuruh cari pertama-tama adalah kecepatan A1, A2, dan B2. A1, A2, B2. Kecepatan A1, A2, dan B2. Oke, kita cari dulu ini. Gimana cara carinya? Caranya kayak gini. Mungkin sebelum cara carinya, kita harus paham dulu dia geraknya itu maksudnya kayak gimana. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti si paling kiri itu bentuknya akan seperti ini, maka nanti yang di kanan bentuknya kurang lebih akan jadi seperti ini. Itu ya. Jadi kayak belah ketupat yang sebangun ya. Jadi sudut ini, dan ini tuh selalu sama. Oke, katakanlah sudut itu adalah besarnya 2 theta. Jadi ini 2 theta, ini juga 2 theta, ini juga 2 theta. Sekarang aku mau cari X3 sebagai fungsi theta. Jadi X3 itu adalah posisi A3 dari ujung paling kanan ini. Jadi ini adalah X3. Itu X3. Maka X3 itu bisa aku dapat dari 2 dikali L cos theta. Salah ya. 2 kali L sin theta. Habis itu ditambah lagi 2 dikali 2 L sin theta. Ditambah 2 kali 3 L sin theta. Nah, coba dipikirkan itu datang dari mana. Kurang lebih kayak gini sih. Ini bagi 2. Berarti kan sudutnya ini theta. Habis itu ini 3L. Jadi kalau ini 3L, habis itu ini theta, gitu ya. Jadi ini kan segitiga siku-siku. Jadi ini 3L, ini theta, ini itu 3L sin theta. Jadi kalau dari A2 ke A3 itu 2 kali 3L sin theta, ini 2 kali 2L sin theta, yang ini 2 dikali L sin theta. Jadi X3 itu sama dengan ini 2L, ini 4L, ini 6L. 2, 4, 6. 12 ya. 12L sin theta. Oke, sekarang cari juga X2. X2 itu berarti dengan cara yang sama, nanti kita akan dapat cuma ini tambah ini aja ya. Ini tambah itu. Jadi 2 tambah 4 aja. Itu 6L sin theta. Habis itu X1, posisi A1 terhadap titik yang paling kiri itu, terhadap tembok, itu berarti hanya ini aja atau suku ini aja. 2L sin theta. Oke? Sekarang yang diketahui itu adalah V0 kan. V0 itu berarti laju perubahan X3 terhadap waktu. Ini adalah besarnya 12L cos theta theta dot. Oke. Jadi ini adalah V0. Ingat-ingat ini. Jadi kalau kita mau cari kecepatan A2, berarti X2 dot itu sama dengan 6L cos theta theta dot. Itu artinya setengah dikali 12L cos theta theta dot.
atau setengah V0. Nih. Setelah itu buat X1 dot atau kecepatan titik 1 itu 2 L cos theta theta dot atau 1/6 kali 12L cos theta theta dot atau 1/6 V0. Itu ya. Ini ada yang tanya, panjang batang yang dimaksud itu dari titik A ke B atau dari ujung bawah ke ujung atas yang disambung dengan paku di titik A. Ini kita sepakatin aja. Di soal nggak diterangin jelas sih batang yang dimaksud itu yang mana. Kita sepakatin yang panjang L itu dari ini ke sini. Ntar aku tunjuk dulu. Ini ke sini L. Ini L. Terus ini L, ini L gitu. Habis itu ini 2L, 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 2L gitu. Terus ini 3L, 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 3L. Tapi ini sama ini tuh kayak dilem gitu ya. Gitu. Ini di soal nggak dijelasin secara detail, tapi kalau misalnya kalian punya asumsi lain, panjang batangnya itu mungkin yang ini nggak masalah. Nanti aku coba lihat kerjaan kalian gimana. Harusnya kalau prinsipnya benar, hasilnya mungkin akan beda. Aku akan lihat caranya aja. Gitu. Oke. Oke. Yap. Kita udah ketemu kecepatan titik A1 ya. Sekarang gimana cara cari kecepatan titik 2? Nah, titik A1, A2, A3 itu cuma gerak di sepanjang garis hijau ini aja ya. Sepanjang horizontal aja. Jadi makanya kita bisa langsung cari kecepatannya itu dengan X1 dot, X2 dot, X3 dot, dan seterusnya. Saya perhatikan bahwa B2 itu dia gerak ke kanan dan ke bawah juga. Jadi kalau bayangin kalau dia memipih, karena mipih itu dia gerak ke bawah, tapi konsekuensinya dari memipih itu kan geser ya titik A1 itu. Jadi B2 itu ikut kegeser ke kanan, sehingga B2, B1, B2, B3 itu punya kecepatan di dua arah. Jadi untuk cari kecepatannya, kita harus cari satu persatu persumbunya. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Cari dulu posisinya, fungsi posisinya terhadap theta. Kenapa kok terhadap theta? Karena ya kita punya V0 itu bisa kita nyatakan sebagai fungsi theta. Jadi kan intinya tadi kita mau ganti semuanya dalam V0 gitu kan. Makanya kok kita karena V0 itu bisa dinyatakan dalam fungsi theta dan theta dot, berarti kita mau nyatakan semua kecepatan yang mau kita cari dalam theta dan theta dot kayak gitu. Oke, jadi X dari B2 itu adalah yang ini kan berarti. Ini. Itu berarti 2 dikali L sin theta ditambah 2L sin theta ya. Atau sama dengan 4L sin theta. Jadi XB2 dot itu adalah 4L cos theta theta dot. Atau sepertiga V0 ya. Oke, sekarang cari Y-nya. Y-nya itu kan berarti ini ya. Ini tadi kita sepakatin 2L. Jadi tadi ini L, semua sisi belah ketupat yang kiri ini L, sisi belah ketupat yang tengah ini 2L, sisi belah ketupat yang kanan ini tadi 3L. Kita sepakatinnya gitu aja. Oke, ketinggian dari B2 ini diukur dari bawah sini. Itu berarti 2L dikali cos theta ya. Berarti YB2 dotnya itu adalah minus 2L sin theta theta dot. Atau minus 1/6. Ini aku mau jadikan V0 gitu maksudnya.
Berarti aku perlu kalikan dia dengan tan theta kali V0. Betul nggak? V0 kan ini. Min 1/6 kali 12 itu min 2, dapat ini. Tan theta kali L cos theta, itu jadi L sin theta ini, terus theta dotnya masih sama. Gitu ya. Nah, tan tetanya dia sebutkan secara rinci di soal. Atau aku kelupaan nulis ya, jangan. Kita cek. Kita tuh disuruh cari secara spesifik ketika sudut yang dibentuk antara batang adalah 90 derajat. Jadi sudut ini itu 90 derajat. Ya, ini juga 90 derajat sih pada akhirnya ya. Kalau 2 theta itu 90 derajat, berarti theta itu 45 derajat. Tan 45 itu 1. Jadi kebetulan saat itu Y dotnya itu kita bisa nyatakan sebagai min 1/6 V0 aja langsung. Kayak gitu. Nah, kebetulan yang lain-lain ini tadi, yang X1 dot, X2 dot, X3 dot, dan seterusnya itu nggak bergantung sudut ya. Jadi sudut berapapun dia selalu kecepatan T2 itu selalu kecepatan A2 itu selalu setengah dari kecepatannya A3. Kecepatan yang A1 itu selalu 1/6-nya dari A3. Selalu gitu, nggak bergantung sama sudut. Tapi ternyata kecepatan arah Y punyanya B itu bergantung sama sudut. Nah, pada sudut 90 derajat, kebetulan itu jadi seperti ini. Oke, kayak gitu. Setelah itu, sebenarnya kita disuruh cari kecepatannya sih. Jadi kalau disuruh cari kecepatan, ya tulis saja dalam bentuk vektor. Jadi VB2 itu sama dengan V0 per 3I kurangi V0 per 6J. Ya, kasih keterangan juga XY-nya yang mana. Gitu. Biar nggak bingung korektornya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain. Masih ada soal lanjutannya nih. Aman? Ada yang mau diklarifikasi atau koreksi? Oke, kalau aman kita lanjutkan ke poin soal berikutnya, yaitu kita disuruh cari percepatan. Percepatan titik B2. Percepatan itu turunan dari kecepatan. Gitu aja. Jadi kita udah cari fungsi kecepatan terhadap tetanya ya ini ya. Atau ini sayangnya kita tulis dalam ini ya. Ini nih. Aku tulis dalam bentuk gini dulu. Di XB2 dot itu sama dengan 4L cos theta theta dot gitu ya. Habis itu kalau dinyatakan dalam V0 baru jadi seperti ini. Oke. Aku salin dulu biar nggak lupa. XB2 dot itu 4L cos theta theta dot. Habis itu YB2 dot itu sama dengan min 2L sin theta theta dot. Oke. Kayak gini. Jadi kalau untuk cari percepatan itu vektor, jadi dua arah. Dia kebetulan ini dua arah, tapi kita masih belum bisa pastikan sih. Jangan-jangan nanti dia cuma X doang atau Y doang, nggak tahu, kita hitung aja. Cara cari percepatan, turunkan aja. Turunkan terhadap waktu. Kita coba dari X dulu ya. Perhatikan bahwa cos theta itu fungsi waktu, theta dot itu fungsi waktu. Jadi harus pakai aturan perkalian untuk menurunkan terhadap waktu. Kalau yang belum familiar nanti aku kasih link videonya. Oke, kita mulai dulu. 4L-nya itu kan konstan ya, biarkan aja. Kita ambil cos theta itu jadi U, theta dotnya jadi V. Di U aksen V,
min sin theta theta dot tambah V aksen U. Theta double dot cos theta. Oke, ini. Setelah itu YB2 dot kita lakukan hal yang sama. Min 2L-nya konstan, biarkan. Kita ambil sama ya, sin theta-nya itu U, theta dotnya itu V, jadinya cos theta theta dot ditambah theta dot theta double dot sin theta, sorry. Oke, kayak gitu. Sekarang theta dot itu mau aku ganti dalam V0, begitu juga theta double dot. Kalau kita ingat tadi itu V0 itu 12L cos theta theta dot ya. Kenapa bukan theta dot kuadrat? Oh ya, sebentar, kayak ada yang salah. Oh ya, betul ya. Turunan dari ini yang pertama ya, cos theta, turunannya itu kan min sin theta kali theta dot. Habis itu masih dikali V. Yaitu jadi ini theta dotnya kuadrat. Ya, terima kasih koreksinya. Oke. Kita balik lagi tadi, V0 itu adalah 12L cos theta theta dot. Jadi kalau disuruh cari theta dot kuadrat, itu adalah V0 kuadrat per 144 L kuadrat cos kuadrat theta gitu ya. Itu theta dot kuadrat, habis itu theta double dot itu gimana cara carinya? Perhatikan bahwa di soal itu disebutkan A3 ini ditarik dengan kecepatan konstan. Jadi X3 double dot itu nilainya harus 0. Percepatannya harus 0. Oke. Tadi X3 dot itu adalah 12L cos theta theta dot. Karena di soal disebutkan X3 itu ditarik dengan kecepatan konstan, maka X3 double dot itu harus 0. 12L-nya biarkan. Jadi ini min sin theta theta dot kuadrat ditambah cos theta theta double dot. Ini ya. Ini harus sama dengan 0. Ya konsekuensinya kalau ini harus 0, L-nya kan nggak 0 ya. Itu kan suatu nilai tertentu. Berarti yang 0 itu, yang menyebabkan ini 0 adalah ini. Kalau kita lihat, itu adalah suku yang sama persis seperti yang ini. Jadi ini langsung ya. Ini dotnya kurang 1, maaf. Ya gini ya. Ini langsung 0. Karena ini itu sama persis dengan ini ya. YB2 double dotnya yang tidak 0 ternyata. Kita coba hitung theta double dotnya dulu ya. Berarti ini theta double dotnya itu adalah theta dot kuadrat dikali tan theta. Jadi V0 kuadrat per 144L kuadrat kali tan theta. Cos pangkat 3 theta sin theta. Betul nggak? Betul ya. Ya. Oke. Jadi ini min 2L cos theta kali theta dot kuadrat, berarti ini biar gampang, suku yang sama aku akan keluarkan ya. V0 kuadrat per 144L kuadrat itu kan sama ya. Theta dot kuadrat dikali cos theta itu berarti 1 cos theta. Ditambah theta double dot itu ini, dikali sin theta. Jadi sin kuadrat per cos pangkat 3. Oke, masukkan aja. Tadi kita diminta mencari di satu kasus khusus ya, tetanya sama dengan 2 tetanya sama dengan 90 atau tetanya 45 maksudnya ya. Min 2L 1 cos theta 1 cos 45 itu akar 2.
tambah ini sin 45 itu kan sama dengan cos 45 ya. Jadi bisa kecoret sisa cos aja di bawah, sisa seper cos 45 aja. Kayak gini. Jadi kalau kita sederhanakan akan kita dapat minus 2 minus 4 akar 2. Tapi 4-nya bisa kita coret. Jadi akar 2 kali V0 kuadrat per 36L. Betul enggak? Ini kan 2 akar 2, jadi kali ini 4 akar 2, coret sama yang bawah jadi per 36 bawahnya, akar 2-nya masih di atas, V0 kuadratnya tetap, ini L-nya nyisa 1 di bawah. Jadi ini adalah percepatan dari titik B2. Kebetulan hanya ada di sumbu Y aja. Oke, gimana? Ada yang mau ditanya? Cek juga ya dimensinya ya. Sudah cocok kan? V0 kuadrat, V kuadrat per panjang itu kan sama kayak percepatan sentripetal. Jadi setidaknya dimensinya udah sama. Habis itu ini ada tanda negatif, itu artinya percepatan kita itu negatif. Karena Y kita di sini, 2L cos theta ini, positifnya itu kan ke atas. Dia positif ketika menuju ke atas. Jadi negatif di sini, kita dapat angka negatif di sini itu artinya percepatannya negatif atau ke bawah. Semakin lama semakin cepat ke bawah gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyain? Atau diklarifikasi? Atau mau dikoreksi juga? Kalau tidak ada, ya begitu cara mencari percepatan dan kecepatan. Diketahui kecepatan satu titik, terus diminta cari hubungannya sama kecepatan titik yang lain. Itu biasanya kita sebut dengan constraint geometris gitu ya. Jadi titik satu dan titik lainnya itu dihubungkan oleh satu konstruksi geometris, sehingga kecepatan, posisi, habis itu percepatan dan besaran-besaran kinematik lainnya itu berkait satu sama lainnya. Oke.